Hai, balik lagi di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan ngebahas apakah cowok itu perlu pakai skincare atau enggak. Nah, kalau kalian penasaran, just keep on watching. Nah, sama seperti wanita, cowok juga perlu banget pakai yang namanya skincare. Kenapa? Karena cowok itu produksi kelenjar minyaknya lebih banyak dibandingkan wanita. Jadi, pasti banyak banget kotoran yang akan menempel di kulit kalian, terutama di pori-pori kalian. Nah, itu bisa memicu timbulnya jerawat dan bahkan kulit kalian bakalan kelihatan lebih kusam. Nah, karena kelenjar minyak pria lebih aktif dari wanita, maka tidak salah kalau misalnya masalah kulit itu lebih banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Walaupun banyak juga wanita yang mengalami permasalahan kulit kayak misalnya jerawat, beruntusan, dan lain sebagainya. Tapi untuk wanita lebih banyak itu bisa merawat dirinya, merawat kulitnya dibandingkan pria. Nah, banyak wanita yang menjaga kelembaban kulitnya dan merawat kulitnya dengan menggunakan skincare atau produk dari dokter agar kulit mereka tetap terjaga dan tidak timbul masalah kulit lainnya seperti jerawat tadi. Nah, di sini aku mau ngejelasin dulu beberapa perbedaan antara kulit wanita dan kulit pria. Nah, di sini ada 5 perbedaan. Nah, itu yang pertama adalah rambut wajah. Nah, kalau misalnya pada pria, rambut wajahnya itu pasti bakalan lebih banyak dibandingkan wanita. Nah, contohnya rambut wajah pada pria itu adalah kumis dan janggut. Nah, pastinya setiap pria itu mempunyai kumis dan janggut yang lebih tebal dibandingkan wanita. Walaupun ada beberapa wanita yang mempunyai kumis, tapi nggak setebal pria tentunya. Nah, karena rambut wajah tersebut, pria lebih ekstra untuk menjaga atau merawat rambut yang ada di wajahnya. Kayak misalnya kalian melakukan cukur rutin setiap beberapa bulan sekali. Aku nggak terlalu ngerti. Nah, dengan bercukur tadi, kalian para pria, kalau misalnya kalian bercukurnya beberapa hari sekali, bahkan setiap hari, itu bisa memicu iritasi pada kulit kalian, dan kulit kalian akan lebih sensitif dibandingkan kulit wanita yang tidak dicukur. Nah, perbedaan yang kedua yaitu ketebalan. Nah, ketebalan kulit pria dan wanita pasti berbeda, di mana kulit pria itu lebih tebal daripada kulit wanita. Nah, ketebalannya itu bisa mencapai 20-25% dari kulit wanita. Yang ketiga, perbedaan antara kulit wanita dan pria itu adalah terletak pada kolagennya. Nah, di sini kulit pria itu ternyata lebih banyak memiliki kolagen dibandingkan kulit wanita. Nah, maka dari itu penuaan biasanya lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. Maka nggak heran kalau misalnya banyak wanita yang di atas umur 25 tahun ke atas itu banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung kolagen. Karena di usia tersebut, produksi kolagen wanita itu sudah mulai melambat dan perlu adanya asupan tambahan dari kolagen tadi. Nah, kolagen itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, di dalam kulit kita. Namun dengan bertambahnya usia, organ tubuh kita pasti melambat, dan itu berpengaruh pada produksi kolagen di kulit kita, khususnya wanita. Nah, yang keempat, perbedaan antara kulit wanita dan pria yaitu terletak pada sebum. Nah, seperti di awal tadi aku jelasin kalau misalnya kelenjar kulit pria itu lebih aktif dibandingkan wanita. Nah, itu dikarenakan karena pori-pori pria itu lebih besar, sehingga pria lebih banyak memproduksi sebum dibandingkan wanita. Nah, dengan pori-pori yang besar di kulit pria itu menyebabkan komedo di kulit pria. Nah, biasanya komedo yang ada di kulit pria itu adalah jenisnya whitehead atau komedo putih. Nah, di mana komedo putih itu letaknya lebih dalam dibandingkan komedo hitam. Nah, perbedaan yang terakhir yang kelima yaitu antara kulit wanita dan kulit pria adalah tekstur kulitnya. Nah, tekstur kulit pria itu sebenarnya sedikit lebih kasar dibandingkan kulit wanita. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal di diri kalian sendiri. Kalau misalnya faktor internal itu contohnya mungkin kalian yang tidak menjaga kulit kalian, tidak menggunakan skincare atau multivitamin yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Jadi kalau misalnya kalian kulitnya kering, itu teksturnya juga pasti bakalan berbeda dengan kulit yang teksturnya lembab atau termoisturizer. Nah, salah satu cara untuk melembabkan kulit kalian yaitu dengan menggunakan body butter atau body lotion secara rutin setelah kalian habis mandi. Nah, kalau misalnya faktor eksternalnya yaitu mungkin kalian lebih sering beraktivitas di luar ruangan, jadi lebih sering terpapar sinar matahari dan itu membuat kulit kalian juga kering. Nah, selanjutnya di sini aku bakalan ngebahas tentang skincare apa yang perlu kalian gunakan untuk kulit kalian para pria. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau pakai skincare yang digunakan wanita pun masih nggak apa-apa banget, masih fine-fine banget, karena itu semua fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit kita. Skincare itu sebenarnya nggak ada perbedaan antara skincare pria maupun wanita. Tapi yang membuat pria itu mager atau malas untuk beli skincare adalah packagingnya, karena packagingnya mungkin beberapa skincare itu packagingnya terlalu girly. Jadi cowok kayak maju mundur gitu kalau misalnya mau beli skincare, ya kan? Nah, kalaupun ada beberapa skincare yang membedakan antara skincare pria dan wanita, itu pun sebenarnya juga nggak ada terlalu perbedaan yang signifikan. Mungkin kayak di wanginya dan di packagingnya aja yang berbeda. Kalau misalnya skincare untuk cowok pasti dibuat se-manly mungkin wanginya dan packagingnya, jadi kalian juga nggak kayak mikir 2 kali gitu untuk beli.
Nah, sama seperti wanita, kalian juga harus menggunakan pengurutan skincare sesuai dengan urutannya. Nah, urutannya itu seperti apa? Di sini aku bakalan jelasin satu persatu. Nah, untuk yang pertama, kalian harus pastiin banget kalian pakai cleanser sebelum kalian mau cuci wajah. Nah, di sini aku bisa rekomendasiin beberapa cleanser untuk kalian. Kalau misalnya kalian kayak bingung gitu nyari cleansernya itu seperti apa. Nah, yang pertama aku bisa rekomendasiin ke kalian untuk pakai cleanser milk dari Viva kayak gini. Kalian juga udah pasti familiar banget sama bentuknya. Nah, di sini aku pakai yang warna hijau karena dia dikhususkan untuk kulit berjerawat dan berminyak. Nah, dimana dia itu ada kandungan green tea dan tea tree oilnya, dimana tea tree oil itu berguna banget untuk membasmi kuman jerawat yang ada di kulit kalian. Nah, cara pemakaiannya itu kalian bisa pakai kapas atau bisa kalian pakai langsung ke wajah kalian. Nah, kalau aku pribadi aku pakainya itu tuangin ke tangan, terus aku olesin ke wajah, terus aku kayak gosok-gosok ke seluruh wajah. Dan kalau misalnya udah, aku ambil kapas dan aku wipe pakai kapas tersebut sampai bersih. Nah, di situ bakalan kelihatan banget kotoran yang ada di wajah kalian bakalan terangkat semua. Tapi kalau misalnya kalian males pakai yang Viva ini ataupun udah nyoba yang Viva ini tapi nggak worth di kulit kalian, aku bisa saranin ke kalian pakai micellar water kayak gini. Ini dari Garnier yang warna pink, tapi kalau nggak salah dia juga ada warna birunya. Nah, untuk kalian para pria boleh pakai yang warna biru itu karena itu dikhususkan untuk kulit yang berminyak. Tapi kalau misalnya kalian punya kulit yang sensitif, itu kalian juga bisa pakai yang warna pink ini. Nah, kalau misalnya kalian udah ngebersihin wajah pakai milk cleanser atau micellar water, baru kalian lanjut pakai face wash. Dan sini aku saranin ke kalian untuk pakai face wash dari Garnier juga. Itu dia ada varian yang untuk men varian gitu. Aku bakalan taruh gambarnya di sini. Nah, kalian bisa gunain Garnier tersebut. Nah, di situ ada banyak banget varian-variannya. Kalian bisa sesuaiin sama kebutuhan kulit kalian. Nah, kalau misalnya kalian kulit yang cenderung berjerawat berminyak, di situ juga ada pilihannya. Kalian sesuaiin aja sama jenis kulit kalian. Nah, kalau misalnya kalian nggak cocok sama si Garnier ini, aku bisa saranin juga kalian pakai Cetaphil for Men. Nah, si Cetaphil ini tuh bener-bener gentle gitu kerjanya di kulit kalian. Kalau misalnya kalian yang punya kulit sensitif juga dan kayak pakai segala macam face wash sudah nggak mempan, kalian boleh pakaiin si Cetaphil ini yang dikhususkan untuk pria. Nah, si Cetaphil ini juga punya beberapa rangkaian gitu, baik dari cleansernya, face washnya, bahkan sampai moisturizer dan krimnya. Cetaphil ini biasanya dijual di Guardian atau di Watson gitu kalau misalnya kalian lebih cari tempat yang dekat. Tapi di e-commerce juga pasti ada banget sih. Kalau misalnya kalian yang terbiasa untuk belanja online, kalian boleh cek di e-commerce kesayangan kalian, kalian boleh cek harga Cetaphil ini. Nah, selanjutnya adalah pemakaian toner. Kalau misalnya kalian nganggap skincare cowok juga terlalu banyak, kalian juga boleh banget skip toner ini. Tapi kalau boleh aku saranin, jangan skip tonernya. Kenapa? Karena toner itu berfungsi untuk mengembalikan pH kulit kita. Nah, seperti di video skincare aku yang sebelumnya, di situ aku ngejelasin kalau misalnya sehabis kita cuci wajah, itu pH kulit kita akan berubah. Kalau misalnya kulit pH kita berubah, itu juga berpengaruh juga sama kondisi kulit kita. Bahkan parahnya kalau misalnya perubahan pH itu bisa membuat kulit kita berjerawat. Nah, dengan penggunaan toner ini bisa mengembalikan pH kulit kalian dan penggunaan skincare selanjutnya itu lebih maksimal. Nah, kalau misalnya untuk toner, aku bisa saranin ke kalian pakai si Wardah ini juga karena dia beneran ngebantu ngebersihin pori-pori kalian. Karena cowok kan pori-porinya lebih besar kan dibandingkan wanita, jadi kalian lebih baik menggunakan toner yang sekaligus untuk membersihkan pori-pori kalian. By the way, ini bukan sponsor video ya. Di sini aku benar-benar pure kasih rekomendasi ke kalian sesuai sama kebutuhan kulit kalian. Nah, kalau udah, kalian bisa lanjut ke moisturizer atau step terakhir dari skincare kalian. Nah, kalau untuk moisturizer, aku juga bisa saranin ke kalian pakai dari Wardah yang kayak gini. Ini tuh satu paket sama si tonernya. Nah, di dalam moisturizer ini tuh sudah mengandung SPF, jadi kalau misalnya kalian yang banyak aktivitasnya di luar ruangan, kulit kalian juga pasti bakalan terlindungi dari sinar matahari. Nah, si Wardah ini tuh SPF-nya cuma 15 aja, tapi kalau misalnya kalian yang pengen SPF-nya lebih dari 15, aku bisa saranin ke kalian pakai si L'Oreal ini. Ini tuh udah dijual di Indomaret, jadi kalian lebih gampang gitu untuk carinya, dan ini SPF-nya 50 PA++. Nah, ini tuh isinya lumayan banyak, kalian bisa lah pakai semingguan gitu, satu saset gini. Dan SPF-nya lebih tinggi dibandingkan Wardah yang tadi, dan itu lebih bagus untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Nah, selanjutnya skincare yang terakhir yaitu untuk pemakaian masker. Nah, masker ini nggak perlu kalian pakai setiap hari. Kalian juga perlu pakai setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali juga nggak apa-apa banget. Nah, kalau misalnya untuk masker, aku udah buat video terpisah tentang masker. Kalian bisa cek aja linknya di bawah, aku bakalan taruh di description box.
Nah, untuk pemakaian masker ini kalian sesuaiin aja sama jenis wajah kalian. Kalau misalnya kulit kalian itu lebih cenderung berminyak, kalian pakai masker yang untuk mengangkat minyak kalian. Kayak misalnya peel off mask atau masker Aztec gitu. Aku udah jelasin di video tersebut. Jadi make sure kalian tonton itu juga. Dan kalau misalnya kalian yang punya kulit yang kering, itu aku saranin kalian untuk pakai sheet mask. Dan segitu aja skincare yang aku bisa rekomendasiin ke kalian. Semoga produk yang aku jelasin tadi bisa membantu problem kulit yang ada di wajah kalian. Nah, aku tahu banget kalau misalnya kalian tuh masih gengsi banget pakai yang namanya skincare. Tapi untuk kalian yang punya kulit wajah kusam dan berjerawat, itu aku wajibin banget kalian untuk pakai skincare. Karena itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kalian sendiri, untuk menjaga kebersihan kulit kalian. Kalau misalnya kulit kalian juga udah bersih, itu juga pasti mencerminkan diri kalian yang bersih juga. Nah, cewek itu sebenarnya suka cowok yang bersih gitu loh. Jadi sedikit tips, kalau misalnya kalian pengen dapet cewek yang kalian pengenin, kalian rawat dulu diri kalian serapi mungkin, sebersih mungkin, karena basicnya cewek itu suka cowok yang bersih. Kalau cowok bersih itu ada nilai plusnya tersendiri gitu loh di mata cewek. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapet nilai plus itu, kalian mulai sekarang rajinin rawat diri kalian juga, walaupun nggak yang over gitu ya. Yang over juga cewek juga ilfeel gitu loh. Paling nggak kalian pakai sabun pencuci wajah yang memang dikhususkan untuk wajah, dan pakai moisturizer. Nah, tadi aku belum ngejelasin kalau misalnya kalian nggak pakai moisturizer, nah habis kalian cuci wajah itu kulit kalian pasti bakalan kering kalau kalian nggak pakein moisturizer. Nah, kulit kering itu juga salah satu penyebab jerawat dan salah satu penyebab produksi minyak kalian tuh berlebih. Nah, produksi minyak berlebih itu akan menyebabkan jerawat tadi. Nah, saat kulit kalian kering, kulit kalian akan berpikir ini perlu di moisturizerin atau perlu dilembabin lagi. Jadi kulit kalian bakalan berpikir produksi minyak kalian akan bertambah. Jadi kalau misalnya kelenjar minyak kalian bekerja ekstra, itu bakalan membuat produksi minyak kalian berlebih dan timbul masalah-masalah kulit lainnya seperti kulit kalian kusam tadi. Kusam yang dikarenakan banyak debu atau kotoran-kotoran yang menempel di wajah kalian, karena wajah kalian itu enak gitu loh untuk dijadiin tempat singgah untuk kotoran-kotoran itu tadi, karena kulit wajah kalian berminyak. Nah, mungkin untuk kalian yang nonton video ini masih ngerasa gue belum perlu untuk pakai skincare, terus pikir lagi 2 kali, karena skincare itu dampaknya nggak sekarang, dampaknya akan bertahun-tahun ke depan. Jadi kalau misalnya kalian ada di zona nyaman kalian dengan kulit kalian seperti itu terserah kalian. Itu pure keputusan pribadi kalian. Karena merawat kulit itu bukan untuk siapa-siapa. Again, aku bilang, kita ngerawat kulit itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kulit kita bersih, kulit kita kayak terawat gitu, yang seneng ngelihat diri kita di kaca itu kan kita sendiri ya, bukan orang lain. Kalau misalnya orang lain itu seneng ngelihat diri kita dengan keadaan kulit kita yang bersih, itu adalah nilai plusnya. Nah, oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian tercerahkan untuk mulai pakai skincare. Skincare itu nggak cuma dikhususkan untuk cewek aja, skincare juga dikhususkan untuk pria, karena kita punya tipe kulit yang sama, karena kita sama-sama spesies manusia. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka sama video ini, please kasih like-nya, jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Gitu aja skincare yang aku bisa rekomendasiin kepada kalian. Nasi Wardah, pakai yang Wardah tadi, maka akan menimbulkan beberapa faktor. Kalau misal pori-pori yang lebar, ini nggak banyak nih, soalnya kayak misalnya kumis dan jakun. Nah, contoh capek.